Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Mai Nurul Khairiyah, Nafisah Wardati, Nirafat Masari, Pandu Nusawan, Puji Rahayu, Putri Yuvita, Rinaldi Eko, Rizky Ayu, dan Rui Aldisara ingin menyampaikan tentang penelitian komparasi. Poin yang pertama yaitu tentang pengertian penelitian komparasi. Penelitian komparasi adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui dan atau menguji perbedaan dua kelompok dengan membandingkan suatu variabel antara subjek yang berbeda. Dengan menggunakan metode komparasi, penelitian bermaksud untuk menarik sebuah konklusi dengan cara membandingkan agar mengetahui persamaan dan perbedaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari karakteristik yang dimiliki, penyebab dan timbulnya maupun yang lain. Contohnya yaitu penelitian komparasi antara kualitas produk mainan anak buatan industri kecil di Indonesia dengan produk mainan buatan Cina. Poin yang kedua yaitu tentang ciri-ciri penelitian komparasi. Yang pertama, bersifat ex post facto, artinya dapat dikumpulkan setelah semua kejadian yang akan diteliti berlangsung. 2. Menguji data dengan menelusuri kembali ke masa lampau untuk mencari sebab-sebab saling hubungan dan makna. Yang ketiga yaitu menggunakan logika berpikir deduktif, terdiri dari variabel-variabel dan definisi operasional. Yang terakhir yaitu mengambil sampel yang benar-benar representatif. Poin yang ketiga yaitu tentang tujuan penelitian komparasi. Tujuan dari penelitian komparatif adalah untuk menyelidiki hubungan salah satu variabel dengan variabel lainnya dengan hanya menguji apakah variabel terikat dalam suatu kelompok berbeda dengan nilai variabel terikat dalam kelompok lainnya. Dengan kata lain, penelitian komparatif menguji perbedaan-perbedaan antara dua kelompok atau lebih dalam satu variabel. Dalam metode komparatif, sering digunakan teknik korelasi, yaitu meneliti derajat ketergantungan dalam hubungan-hubungan antar variabel dengan menggunakan koefisien korelasi. Poin selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah penelitian komparasi. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah. Kedua, melakukan penelaahan kepustakaan. Ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, merumuskan asumsi yang mendasari hipotesis serta prosedur yang akan digunakan. Yang kelima yaitu merancang cara pendekatan. Cara pendekatannya ada 3 yaitu memilih subjek yang akan digunakan serta sumber yang relevan. Yang kedua, memilih atau menyusun teknis yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Dan yang terakhir yaitu menentukan kategori untuk mengklasifikasikan data yang jelas sesuai dengan tujuan studi dan dapat menunjukkan kesamaan atau saling hubungan. Yang keenam yaitu validasi teknis untuk mengumpulkan data itu dan interpretasikan hasilnya dalam cara yang jelas dan cermat. Yang ketujuh yaitu mengumpulkan dan analisis data. Yang terakhir yaitu menyusun laporan. Poin selanjutnya yaitu tentang kelebihan penelitian komparasi. Metode komparatif dapat menyubstitusikan metode eksperimental beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu jika sukar diadakan kontrol terhadap salah satu faktor yang ingin diketahui atau diselidiki hubungan sebab akibatnya. Yang kedua yaitu apabila teknik untuk mengadakan variabel kontrol dapat menghalangi penampilan fenomena secara normal ataupun tidak memungkinkan adanya interaksi secara normal. Yang ketiga yaitu penggunaan laboratorium untuk penelitian untuk dimungkinkan, baik karena kendala teknik, keuangan, maupun etika dan norma. Dengan adanya teknik yang lebih mutakhir serta alat statistik yang lebih maju, membuat peneliti komparatif dapat mengadakan estimasi terhadap parameter-parameter hubungan kausal secara lebih efektif. Poin selanjutnya yaitu tentang kekurangan penelitian komparasi. Di samping keunggulan-keunggulan tadi, penelitian komparatif mengandung kelemahan, antara lain yang pertama yaitu karena peneliti komparatif sifatnya ex post facto, maka penelitian tersebut tidak mempunyai kontrol terhadap variabel bebas. Penelitian hanya berpegang pada penampilan variabel sebagaimana adanya, tanpa kesempatan mengatur kondisi ataupun mengadakan manipulasi terhadap beberapa variabel. Yang kedua, sukar memperoleh kepastian apakah faktor-faktor penyebab suatu hubungan kausal yang diselidiki benar-benar relevan.
Yang ketiga yaitu karena faktor-faktor penyebab bukan bekerja secara merdeka tetapi saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Maka, interaksi antar faktor-faktor tunggal sebagai penyebab atau akibat terjadinya suatu fenomena sukar diketahui. Bahkan, akibat dari faktor ganda bisa saja dikarenakan oleh faktor di luar cakupan penelitian yang bersangkutan. Yang keempat, yaitu ada kalanya dua atau lebih faktor memperlihatkan adanya hubungan, tetapi belum tentu bahwa hubungan yang diperlihatkan adanya hubungan adalah hubungan yang sebab akibat. Dan yang terakhir yaitu mengkategorisasikan subjek dalam dikotomi, misalnya dalam kategori demokrasi dan otoriter, pandai, bodoh, tua, muda, dan sebagainya. Untuk tujuan perbandingan, dapat menjurus kepada pengambilan keputusan dan kesimpulan yang salah akibat kategori-kategori dikotomi yang dibuat mempunyai sifat kabur, bervariasi, samar-samar, menghendaki wujud, gemen, dan tidak kokoh. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.